Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah dengan NIM 2401120018. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan flowchartnya. Jadi itu kan tentang total biaya penginapan di hotel kan. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan deklarasi variabel yang saya gunakan. Baik, deklarasi variabel yang saya gunakan itu string jenis kamar, yaitu untuk menyimpan jenis kamar yang dipilih. Jenis kamarnya itu ada standar, deluxe, dan suite. Kemudian in nama menginap. Jadi in di sini itu untuk menyimpan nama menginap dalam hitungan hari. Kemudian saya menggunakan double. Jadi double di sini itu ada total biaya, diskon sama dengan 0, dan total setelah diskon. Kalau total biaya itu total biaya menginap sebelum diskon. Kemudian kalau diskon itu diskon yang diberikan sesuai aturan berdasarkan nama menginap. Awalnya diinisialisasikan dengan 0. Kemudian total setelah diskon. Kalau total setelah diskon yaitu total biaya menginap setelah dikurangi dengan diskon. Lanjut ke input jenis kamar dan nama menginap. Memasukkan jenis kamar yang diinginkan yaitu ada standar, deluxe, suite, dan nama menginap. Nama menginap itu ada jumlah hari. Kemudian ada scene yaitu untuk membaca input dan menyimpan dalam variabel jenis kamar dan lama menginap. Lanjut menentukan tarif per malam berdasarkan jenis kamar. Di sini ada if dan else if. Jadi, untuk memeriksa pilihan kamar yang dimaksudkan pengguna, jika jenis kamar adalah standar, maka tarifnya itu per malamnya ditetapkan 300.000. Jika jenis kamarnya deluxe, maka tarif per malamnya itu ditetapkan 500.000. Dan jika jenis kamarnya adalah suite, maka tarif per malamnya itu ditetapkan 750.000. Jika input jenis kamarnya tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti dengan return 1. Lanjut ke menghitung total biaya tanpa diskon. Total biaya ini dihitung dengan mengalihkan tarif per malam dengan lama menginap dan menghasilkan total biaya menginap sebelum diskon. Lanjut ke menentukan diskon berdasarkan nama menginap. Jadi block if di sini itu untuk memeriksa berapa lama pengguna menginap untuk menentukan diskon. Jika lama menginapnya itu 3-5 malam, maka tarif diskonnya itu adalah 10% dari total biaya. Jika lama menginapnya 6-10 malam, maka diskonnya adalah 15%. Dan jika lama menginapnya itu 10 malam, maka diskonnya itu 20%. Diskon yang diperoleh itu kemudian disimpan dalam variabel diskon. Lanjut ke menghitung total setelah diskon. Jadi total setelah diskon itu dihitung dengan mengurangi diskon dari total biaya. Total biaya ini dikurang dengan diskon. Lanjut ke menampilkan rincian biaya penginapan. Bagian ini menampilkan lengkap biaya penginapan yang meliputi jenis kamar, lama menginap, total biaya sebelum diskon, dan total biaya setelah diskon. Jadi tampilan outputnya itu seperti ini. Jadi saya akan memasukkan input dan output jika saya memasukkan jenis kamar deluxe. Dan lama menginapnya itu saya masukkan 7 hari. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan rincian biaya penginapannya akan seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan
program yang saya buat. Lanjut ke penjelasan flowchart-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu dimulai dengan start atau mulai. Jadi program ini dimulai. Kemudian lanjut ke deklarasi variabel. Program mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan, yaitu jenis kamar, lama menginap, tarif per malam, tarif total biaya, diskon, dan total setelah diskon. Kemudian input jenis kamar. Input jenis kamar. Program meminta input dari pengguna untuk menentukan jenis kamar yang ingin dipesan dengan opsi standar, deluxe, atau suite. Kemudian input lama menginap. Jadi program ini meminta input dari pengguna untuk lama menginap dalam jumlah hari. Kemudian periksa jenis kamar. Program memeriksa input jenis kamar dan menentukan tarif per malam berdasarkan jenis kamar yang dipilih. Jika jenis kamarnya itu standar, tarif per malamnya itu menjadi 300.000, dan jika jenis kamarnya itu deluxe, tarif per malamnya itu menjadi 500.000. Kemudian jika jenis kamarnya itu suite, tarif per malamnya menjadi 700.000. Jika input tidak valid atau bukan standar, deluxe, atau suite, program akan menampilkan pesan jenis kamar tidak valid dan mengakhiri proses. Baik, lanjut ke hitungan total biaya. Jika jenis kamarnya valid, program menghitung total biaya menginap dan mengalihkan tarif per malamnya dengan lama menginap. Periksa diskon berdasarkan nama menginap. Program menentukan besarnya diskon yang akan diberikan berdasarkan nama menginap. Jika lama menginapnya 3 sampai 5 hari, diskon sebesar 10% diterapkan dengan diskon sama dengan 0,10 dikali total biaya. Jika lama menginapnya 6 sampai 10 hari, diskon sebesar 5% diterapkan dengan diskon sama dengan 0,15 total biaya dikali total biaya. Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, diskon sebesar 20% diterapkan diskon sama dengan 0,20 dikali total biaya. Jika tidak memenuhi syarat diskon ditetap 0. Hitungan total setelah diskon. Setelah menentukan diskon, program menghitung total setelah diskon dengan mengurangi diskon dari total biaya. Kemudian tampilkan rincian biaya penginapan, yaitu ada jenis kamar, lama menginap, total biaya, diskon, dan total setelah diskon. Lanjut, itu selesai, maka programnya berakhir. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.